Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram Mulpi, Stambuk 160236120113, kelas keuangan A. Langsung saja, adapun tugas yang berjudul analisis aktivitas pendanaan, di mana ada 6 poin. Poin pertama, kewajiban. Poin kedua, sewa guna usaha. 3, imbalan pasca pensiun. 4, kontingen dan komitmen. 5, pendanaan di luar neraca. 6, ekuitas pemegang saham. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu poin pertama, kewajiban. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus satu operasi, mana yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi obligasi, utang, dan wesel bayar. Analisis kewajiban. Berikut beberapa fitur penting dalam analisis kewajiban, yaitu ketentuan utang, pembatasan pemakaian sumber daya, dan pelaksanaan aktivitas bisnis, kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya. Kewajiban untuk modal kerja, larangan atau pembayaran seperti dividen. Sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik loser dan penyewa leasing. Analisis sewa. Bagian ini melihat dampak operating leasing dan capital leasing terhadap analisis laporan keuangan dan memberikan petunjuk yang spesifik tentang bagaimana menyesuaikan laporan keuangan untuk operating lease yang seharusnya dicatat sebagai capital lease. Imbalan pasca pensiun. Terdapat 2 bentuk imbalan pasca pensiun. Pertama, imbalan pensiun merupakan di mana memberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja pasca pensiun. Imbalan pasca pensiun lainnya merupakan di mana memberi kerja menyediakan imbalan lain dan moneter pasca pensiun, terutama pemelihara kesehatan dan asuransi. Kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya tergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Contoh pendanaan di luar neraca: SPA menjadi mekanisme pendanaan yang sah selama 2 dekade. Konsep SPA adalah SPA dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas. Beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. SPA meningkatkan investasi ekuitas ini dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli aset dari atau untuk perusahaan sponsor. Arus kas dari aset digunakan untuk membayar utang dan menyediakan pengambilan dari investor ekuitas. Lanjut, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham, pendanaan oleh pemilik pemegang saham. Perusahaan ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Saham modal merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang saham ekuitas, pemegang pembayaran aset dan jasa. Saham biasa merupakan kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki risiko tinggi dan pengambilan tinggi atas kinerja perusahaan. Lanjutan, laba ditahan.
Laba ditahan merupakan modal yang dihasilkan sebuah perusahaan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang dibagikan sejak berdirinya perusahaan. Terima kasih. Itulah hasil materi saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.